Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Cynthia dengan NIM 10602027. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas pengganti pertemuan 16 pada mata kuliah Sistem Terdistribusi. Tema yang saya ambil yaitu analisis, keamanan, dan optimasi sistem terdistribusi pada platform Agritrack. Latar belakang dari sistem ini yaitu sistem terdistribusi menawarkan skalabilitas dan ketersediaan tinggi, namun memperluas attack surface atau permukaan serangan karena komunikasi antar komponen melewati jaringan pabrik atau lokal. Keamanan informasi dan efisiensi performa merupakan dua pilar utama yang menentukan keberhasilan sistem terdistribusi modern. Tujuan analisis ini yaitu yang pertama adalah untuk mengidentifikasi celah keamanan sejak fase perencanaan atau Secure SDLC. Nah, yang kedua adalah untuk menilai ketahanan sistem terdistribusi melalui pengujian kerentanan atau Vulnerability Assessment. Dan yang ketiga adalah menganalisis parameter performa guna merumuskan rekomendasi optimasi yang logis. Gambaran dari sistem ini adalah yaitu yang pertama tentang profil aplikasi. Nama aplikasinya adalah Agritrack. Fungsi utamanya adalah platform manajemen rental pasok dan monitoring kondisi pertanian berbasis IoT untuk membantu efisiensi operasional petani dan transparansi data konsumen. Nah, sistem ini itu terdiri dari komponen independen yang terpisah secara fisik namun saling berkomunikasi. Nih, yang pertama ada node sensor IoT. Ini tuh menggunakan microcontroller untuk mencatat data lingkungan atau contohnya seperti kelembapan suhu gitu. Nah, yang kedua ada backend API server. Ini tuh untuk menangani logika bisnis, autentikasi, dan memprosesan data terpusat. Yang ketiga ada front-end platform, yaitu aplikasi web atau mobile yang diakses oleh pengguna akhir. Nah, alasan terdistribusi dari sistem ini adalah sistem ini memiliki concurrency atau banyak sensor mengirim data bersamaan. Tidak bergantung pada satu titik komputer atau no single point of control dan berkomunikasi via jaringan melalui protokol HTTP atau MQTT. Nah, selanjutnya adalah analisis secure SDLC. Jadi di sini itu mengintegrasikan aspek keamanan di setiap tahapan siklus pengembangan sistem Agritrack. Nah, tahapan SDLC yang pertama itu ada requirements. Potensi ancamannya itu adalah salah mendefinisikan hak akses. Nah, risiko keamanannya nanti itu hak akses terlalu luas atau privilege abuse. Nah, mitigasi awalnya adalah membuat matrik akses atau matrik akses kontrol yang ketat, seperti itu. Nah, tahapan SDLC selanjutnya adalah desain. Potensi ancamannya adalah komunikasi data plain text. Risiko keamanannya adalah penyadapan data atau man in the middle. Mitigasi awalnya adalah mewajibkan enkripsi TLS atau HTTPS dan MQTT plus TLS, seperti itu. Nah, tahapan SDLC selanjutnya adalah implementation. Nah, potensi ancamannya adalah kelalaian penulisan kode. Risiko keamanannya itu injeksi SQL atau kebocoran data. Nah, mitigasi awalnya adalah kita harus menerapkan code review dan secure coding guidelines. Nah, selanjutnya adalah verification. Potensi ancamannya yaitu konfigurasi servernya itu keliru. Risiko keamanannya eksploitasi port terbuka. Nah, mitigasinya adalah melakukan automated vulnerability scanning. Nah, yang terakhir adalah maintenance. Potensi ancamannya adalah dependensi library usang. Risiko keamanannya eksploitasi celah keamanan lama. Nah, mitigasi awalnya adalah patching berkala dan monitoring CVE gitu. Selanjutnya adalah secure coding atau contoh penerapannya. Nah, pada secure coding ini tuh untuk mencegah eksploitasi. Berikut adalah implementasi praktis secure codingnya. Nah, yang pertama itu ada input validation, sanitasi, dan SQL injection prevention.
Ini tuh menggunakan prepared statement atau mengikat parameter, sehingga input pengguna tidak perlu dieksekusi sebagai perintah baris. Nah, contoh codingannya itu ada seperti ini. Contoh aman pada backend itu Laravel atau PHP untuk mencegah SQL injection. Jadi di sini itu didefinisikan dulu validation datanya, nanti ada update location seperti itu. Nah, selanjutnya ada cross-site atau cross-site scripting atau XSS dan race condition. Nah, XSS prevention ini tuh untuk melakukan escaping output di sisi front end. Nah, misal secara default menggunakan tanda seru 2 kayak gitu. Dengan kurasi atau komponen standar React atau Blade yang otomatis melakukan encode entitas HTML. Nah, selanjutnya ada race condition mitigation. Ini itu menggunakan mekanisme database locking atau pessimistic locking atau atomic operations ketika dua proses mencoba memperbaharui stok komoditas pertanian secara bersamaan. Nah, di sini kita akan membahas analisis kerentanan umum atau bisa disebut vulnerability analysis. Nah, ada 3 jenis kerentanan yang sering ditemukan pada arsitektur sistem terdistribusi. Yang pertama ada broken object level authorization atau bola atau IDOR gitu ya. Nah, penyebabnya adalah sistem langsung mempercayai ID objek yang dikirim pengguna tanpa memverifikasi apakah pengguna tersebut pemilik sah data tersebut. Nah, dampaknya petani A dapat melihat atau mengubah data panen petani B hanya dengan mengganti parameter URL. Nah, misalnya /API dan lain sebagainya. Resikonya itu tinggi. Mitigasinya adalah validasi kepemilikan objek di tingkat query basis data berdasarkan token sesi pengguna aktif gitu. Nah, yang kedua ada insecure deserialization. Penyebabnya itu adalah mempercayai data kiriman sensor atau klien mentah-mentah yang dikonversi kembali menjadi objek aplikasi. Nah, dampaknya eksekusi kode jarak jauh atau remote code execution oleh pihak ketiga yang memasukkan data sensor. Nah, risikonya itu kritikal atau kritis. Nah, mitigasinya adalah gunakan format data standar yang aman seperti JSON murni daripada serialisasi objek bahasa pemrograman spesifik dan validasi tanda tangan digital atau digital signature. Nah, yang ketiga itu ada insufficient transport layer security. Nah, penyebabnya itu adalah komunikasi antar node, misal nih dari perangkat IoT ke broker MQTT menggunakan protokol tidak enskripsi atau HTTP atau MQTT biasa. Nah, dampaknya data kredensial dan metrik pertanian itu dapat diintip di jaringan. Nah, risikonya itu medium high, sedang ke tinggi. Nah, mitigasi yang bisa digunakan adalah menggunakan HTTPS dan MQTTS atau MQTT over TLS, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah analisis performa sistem terdistribusi. Komponen metrik performa itu ada latensi. Latensi itu apa? Waktu yang dibutuhkan untuk satu paket data melakukan perjalanan dari sumber ke tujuan. Ini tuh diukur dalam milidetik atau ms. Nah, yang selanjutnya ada throughput, jumlah total data atau transaksi yang berhasil diproses oleh sistem dalam satu waktu tertentu. Misal, request per second atau RPS. Nah, yang ketiga itu ada bottleneck, titik kemacetan dalam sistem yang membatasi performa keseluruhan karena kapasitas komponen tersebut telah mencapai batas maksimal. Misal, CPU server itu 100% atau database connection full habis, seperti itu. Nah, contoh analisis kasus pada AgriTrack itu ketika ada 1000 node sensor IoT mengirim data kelembapan tanah secara serentak setiap detik. Nah, masalahnya latensi itu melonjak dari 50 ms menjadi 4000 ms.
milisecond, dan banyak request mengalami timeout. Analisis bottleneck-nya adalah setelah diperiksa, server API aman, namun I/O-nya itu basis data mengalami bottleneck karena tidak mampu menangani operasi write atau tulis baris data baru secara bersamaan langsung ke disk storage. Nah, rekomendasi optimasinya adalah berdasarkan analisis keamanan dan performa di atas, berikut langkah optimasi yang logis untuk AgriTrack. Yang pertama adalah peningkatan keamanan. Rekomendasinya adalah implementasi OAuth 2 atau JWT atau JSON Web Token. Jadi dikombinasikan dengan rate limiting. Bisa maksimal 60 request per menit per akun gitu. Nah, alasan logisnya adalah memastikan setiap pertukaran data antar layanan terdistribusi terautentikasi dengan kuat dan mencegah serangan brute force atau denial of service pada API endpoint. Nah, yang kedua itu adalah peningkatan performa. Rekomendasinya adalah menerapkan message queue seperti RabbitMQ atau Apache Kafka sebagai buffer data IoT dan memanfaatkan Redis cache untuk data yang jarang berubah, seperti profil user atau jenis tanaman. Alasan logisnya adalah message queue memisahkan proses penerimaan data dari proses penulisan ke basis data atau asynchronous processing. Nah, ini itu menghilangkan bottleneck pada I/O database karena data akan antri secara teratur, menurunkan latensi secara signifikan, dan menjaga stabilitas throughput. Nah, tadi sudah dibahas dari awal sampai akhir. Nah, kesimpulannya adalah keamanan pada sistem terdistribusi seperti AgriTrack tidak bisa menjadi sekadar opsi tambahan di akhir, melainkan harus diintegrasikan sejak awal melalui metode Secure SDLC dan Secure Coding. Nah, pengujiannya berkala melalui Vulnerability Assessment membantu mendeteksi celah kritis seperti masalah otorisasi sebelum dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, optimasi performa dalam arsitektur terdistribusi dicapai dengan mengidentifikasi titik bottleneck yang tepat. Penggunaan komponen pendukung seperti pencadangan data dan antrean pesan itu terbukti efektif menyelesaikan masalah latensi yang tinggi akibat lonjakan lalu lintas data, seperti itu. Nah, daftar pustaka atau referensi yang kami ambil itu ada dari Cloris J. Dollimore, J. N. Kainberg, terus ada OWASP Top API Security Risk, sama Thomas D. N. Han. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.